Kecerdasan seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai kemampuan seseorang dalam proses berpikir. Banyak yang menganggap bahwa orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi kelak akan menjadi orang yang sukses. Nyatanya, kecerdasan intelektual saja bukan menjadi penentu seseorang akan menjadi sukses, akan tetapi perlu didampingi oleh kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Dalam dunia pendidikan, terdapat sebuah teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Howard Gardner membagi kecerdasan menjadi 9 yang dinamakan dengan multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak ini ada dalam diri setiap orang, akan tetapi dengan kadar yang berbeda-beda. Multiple intelligence menghapus mitos antara anak cerdas dan anak tidak cerdas, karena pada hakikatnya setiap anak memiliki kecerdasan namun dengan kadar yang berbeda-beda. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, serta cepat paham jika diberi sesuatu keterangan. Kecerdasan adalah kemampuan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut pikiran. Kecerdasan berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut Dusek, kecerdasan dapat didefinisikan melalui 2 jalan, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan sebuah masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan proses berpikir dalam membentuk konstruksi, bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar disesuaikan dengan dirinya. Menurut Albert Guinness, intelijensi merupakan kemampuan individu mencakup 3 hal. Yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan. Ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Menurut Howard Gardner, penemu multiple intelligence, kecerdasan yaitu kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Menurut Chaplin, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi baru secara cepat dan efektif. Menurut John Westanthrop, intelijensi adalah kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Menurut Hayden Fitch, kecerdasan menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang belum dikenal atau dalam pemecahan masalah. Jenis-jenis kecerdasan. Jenis kecerdasan menurut psikolog dunia sebelum multiple intelligence oleh Howard Gardner terbagi atas 3, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup beberapa kemampuan, baik itu kemampuan penalaran, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, belajar, atau kemampuan mental dalam proses berpikir secara rasional. Kemudian ada kecerdasan emosional. Peter Salovey dan Jack Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu kemampuan untuk mengenali perasaan. Kecerdasan spiritual.
Kecerdasan spiritual adalah sebuah kecerdasan yang sangat diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Kecerdasan spiritual mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat alat internal diri dalam memaknai atau mengetahui sesuatu secara lebih mendalam dan apa adanya. Kecerdasan spiritual ini lebih berurusan kepada proses pencerahan jiwa, dan orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan lebih mampu melakukan sesuatu secara positif dan mengambil tindakan yang lebih positif. Multiple intelligence. Nah teman-teman, multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Ini pertama kali dipublikasikan oleh seseorang yang bernama Howard Gardner. Nah, Howard Gardner ini adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan juga guru besar pendidikan pada Graduate of School Education, Harvard University, Amerika Serikat, dan teorinya mengenai multiple intelligence ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1993. Multiple intelligence atau kecerdasan ganda terbagi atas 9, yaitu kecerdasan linguistik atau wordsmith adalah kemampuan untuk mengelola dan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan kinestetis atau body smart, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gerakan, keseimbangan, koordinasi, dan ketangkasan bagian-bagian tubuh. Kecerdasan musik atau music smart adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Kecerdasan interpersonal atau people smart adalah orang yang memiliki kemampuan bersosial yang tinggi. Kecerdasan intrapersonal atau self-smart adalah kecerdasan dalam memahami diri sendiri. Sejatinya, setiap orang harus memiliki self-smart yang kuat atau setidaknya dapat dikembangkan secara terus-menerus. Karena kecerdasan intrapersonal atau self-smart sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri sendiri. Kecerdasan naturalis atau nature smart adalah kemampuan untuk mengenali flora dan fauna dengan baik. Kecerdasan spasial atau picture smart. Orang yang memiliki kecerdasan spasial atau picture smart akan lebih dalam mengingat gambar-gambar tertentu dan juga memiliki imajinasi yang sangat kuat. Kecerdasan matematis atau logic smart merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan penggunaan logika atau bilangan secara efektif. Nah teman-teman, yang terakhir adalah kemampuan eksistensial, yaitu kemampuan atau kepekaan seseorang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam atau eksistensi. Contohnya mengenai eksistensi keberadaan manusia. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kecerdasan dan juga multiple intelligence. Jadi kesimpulannya adalah, menurut teori multiple intelligence, setiap orang memiliki kecerdasannya masing-masing. Dan disinilah peran penting pendidik untuk membantu siswanya menemukan kecerdasannya dan meningkatkan kecerdasannya masing-masing. Untuk itu, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari satu pihak saja. Untuk itu juga, kita perlu memperdalam lagi ilmu yang kita miliki. See you next time!